Najwa dan saya Trimedia Naboban. Saya Clara Simanjuntak. Saya Siunus Manguso. Saya Feni Malau. Saya Tasya Manulang. Saya Desi Mergau. Kami akan membahas mengenai perdamaian budaya di Indonesia, yang dimana kami akan membahas tentang pengertiannya menurut kelompok kami dan pandangan Genzi terhadap perdamaian budaya di Indonesia beserta kesimpulannya. Selamat menyaksikan. Apa sih perdamaian? Perdamaian adalah keadaan di mana tidak adanya suatu konflik, perpecahan, atau kekerasan dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini kita juga dapat mencakup bahwa perdamaian itu adalah adanya saling hubungan yang harmonis antara masyarakat, individu, dan negara. Kedua adalah perilaku dan budaya. Budaya itu adalah segala sesuatu yang terjadi di suatu masyarakat yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri, kemudian nilai, norma, adat istiadat yang dilakukan secara terus. Maka perdamaian budaya adalah keadaan di mana berbagai budaya yang berbeda-beda dapat saling berdampingan secara harmonis, saling menghargai perbedaan orang lain, dan saling bekerjasama tanpa adanya konflik. Ini berarti mendorong toleransi, saling menghargai tradisi orang lain atau menghormati tradisi orang lain, dan membangun hubungan yang damai antar budaya. Generasi Z saat ini sering diperbincangkan mengenai generasi Z. Apa sih generasi Z itu? Generasi Z adalah sekelompok band yang lahir pada tahun 1997 hingga tahun 2012. Maka sekarang kisaran usia mereka adalah sekitar 30 tahun hingga 28 tahun. Generasi Z adalah generasi yang setelah generasi milenial atau Gen Y dan sebelum generasi Alpha. Menurut BPS, pada tahun 2021, generasi Z ini memiliki populasi yang sangat besar, yaitu mencakup sekitar 27,94% dari seluruh total populasi. Hal ini membuktikan bahwa Gen Z memiliki pengaruh besar dalam perbedaan budaya di Indonesia. Berdasarkan riset dari Badan Litbang dan Kementerian Agama, Kemenag sebesar 71,4% menunjukkan bahwa Gen Z memiliki perasaan yang akomodatif terhadap keberagaman budaya. Hal ini mencerminkan penerimaan yang tinggi terhadap keberagaman budaya di era globalisasi ini. Mereka cenderung menerima bahkan mendukung adanya perdamaian keberagaman budaya di kehidupan sosial. Hal ini terjadi karena mereka lahir di latar belakang yang berbeda, sehingga mereka cenderung menerima perbedaan ini sebagai hal yang normal, bukan sebagai pemicu masalah. Contohnya, banyak masyarakat yang menyukai bahkan memainkan alat musik tradisional dari budaya yang berbeda, menyanyikan lagu tradisional dari budaya yang berbeda, dan bahkan juga mempelajari budaya tersebut. Perdamaian dalam Alkitab ialah orang yang hidup harmonik dengan Allah, sesama, dan ciptaannya. Orang percaya dibawa untuk aktif membawa kedamaian. Contohnya yang tertulis dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan yang tertulis dari Yesaya 9 ayat 5. Yesus disebut Raja Damai. Budaya dalam Alkitab ialah budaya untuk memuliakan Allah, tetapi harus disaring agar selalu dalam kehendak Allah. Contohnya yang tertulis dari Wahyu 7 ayat 9. Ada orang digambarkan dari segala suku, ras, agama. Jadi budaya itu tetap ada dan selalu dihargai di hadapan Allah. Jadi Alkitab mengajarkan kita untuk selalu membawa damai. Dalam konteks perdamaian dunia, Gen Z di Indonesia memiliki pandangan yang positif dan toleran. Mereka percaya bahwa perdamaian dunia dapat dicapai melalui pemahaman dan penghormatan terhadap keberagaman budaya, agama, dan politik. Dengan demikian, Gen Z dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam mempromosikan perdamaian dan keberagaman budaya di Indonesia dan dunia. Seperti yang dikatakan pada Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami, Oteos Nael Foge.